Rahasia resep cireng isi, frozen, anti lengket, dan anti alot. Halo, assalamualaikum semuanya. Kemarin banyak banget yang minta di-spillin cara pembuatannya, katanya pengen divideokan. Oke ya, untuk kali ini aku akan videokan cara pembuatan cireng isi yang suka aku bikin. Dan ini untuk cireng yang aku bikin ini pastinya anti lengket dan anti alot ya teman-teman. Dan ini contohnya, ini adalah kulit cireng yang sudah aku rolling dan ini tidak nempel. Dan ini juga untuk cireng yang sudah aku goreng dan hasilnya ini sangat gemoy-gemoy. Dan ini yang sudah aku goreng dan aku diamkan juga selama 1 jam. Ini teksturnya masih kenyal dan tidak alot sama sekali. Oke, langsung saja ke tutor cara pembuatannya. Yang pertama, siapkan wadah baskom. Lalu ini akan aku tambahkan 1 kilo tepung tapioka atau tepung aci. Ini aku pakai tepung aci yang curah ya teman-teman. Dan ini lalu tambahkan lagi 250 gram tepung terigu. Ini juga untuk tepung terigunya aku pakai yang curah. Dan yang terakhir ini tambahkan 100 gram tepung maizena. Fungsi maizena di sini supaya adonan tidak lengket satu sama lain saat ditumpuk ataupun di frozen ya teman-teman. Dan ini untuk adonannya akan aku campurkan, kita aduk rata. Lalu ini akan aku siapkan air 1150 ml air. Ini akan aku rebus airnya sampai benar-benar mendidih. Dan ini untuk airnya nanti akan aku campurkan langsung untuk perbumbuannya di dalam airnya ya teman-teman, supaya ke adonan benar-benar tercampur rata. Dan ini untuk bumbunya aku tambahkan 3 sendok teh garam, lalu tambahkan lagi 3 sendok teh penyedap rasa. Ini aku pakai Royco ayam. Dan ini yang terakhir aku tambahkan ladaku secukupnya. Lalu aduk sampai rata. Dan ini diamkan sampai air mendidih. Dan ini airnya sudah benar-benar mendidih. Ini akan aku masukkan ke dalam adonan tepung. Dan ini aku masukkan bertahap sedikit demi sedikit. Dan selagi aku mengaduk adonannya, ini untuk api kompornya tidak aku matikan ya teman-teman. Jadi untuk airnya masih dalam keadaan mendidih di atas kompor. Nah ini aku masukkan lagi bertahap untuk airnya ke dalam adonan seperti ini. Ini fungsinya supaya adonan benar-benar kalis dan untuk adonannya benar-benar bagus ya teman-teman. Jadi cireng tetap kokoh saat dibentuk ya. Dan ini akan aku aduk-aduk lagi selagi masih panas. Teman-teman bisa gunakan sutil kayu seperti ini ya. Dan ini setelah agak hangat, ini untuk adonannya akan aku uleni dengan menggunakan tangan seperti ini. Ini akan aku aduk-aduk sampai tercampur rata. Kunci kulit cireng isi yang bagus itu untuk takaran airnya harus benar-benar pas ya teman-teman. Proses siram airnya juga harus benar-benar panas. Nah ini untuk tekstur cirengnya sudah kalis, ini sudah bagus, ini sudah bisa kita cetak. Dan ini aku tutup dengan menggunakan lap biar atasnya tidak kering. Dan selagi itu aku siapkan alas silikon dan kayu rolling seperti ini. Ini untuk mencetaknya aku manual ya teman-teman. Dan ini untuk isiannya aku pakai 3 isian. Ini aku pakai mozzarella yang sudah aku potong dadu seperti ini. Dan ini juga aku pakai ayam suwir pedas. Dan satu lagi ini aku pakai ayam suwir original ya teman-teman. Nah ini untuk ayam suwirnya. Ini ya teman-teman untuk semua isian cireng yang aku pakai. Oke lanjut lagi. Ini akan aku sepilin untuk cetakannya. Ini yang pertama aku pakai cetakan diameter 10 cm. Dan yang ini ukuran kecil diameter 7 cm. Oke lanjut ke cara proses pembuatan cireng isinya ya teman-teman. Ini yang pertama aku rolling dulu untuk adonannya. Ini aku mau bikin cireng isian yang original dulu. Dan ini untuk cetakannya aku pakai yang ukuran 10 cm. Dan ini hasilnya sangat mulus sekali ya teman-teman. Dan yang kedua ini untuk cireng isi isian mozzarella. Ini juga sama untuk cetakannya aku pakai cetakan yang ukuran 10 cm. Nah ini untuk mozzarellanya cukup masukkan saja seperti ini ya teman-teman. Dan ini yang terakhir akan aku rolling lagi untuk isian cireng isi pedas. Dan ini untuk cetakannya sama ukuran 10 cm. Dan ini kita tinggal tutup dan ini sangat mulus sekali. Dan ini yang terakhir untuk cireng isi yang ukuran 7 cm ya. Nanti akan aku spillin untuk perbandingannya. Ini untuk isiannya aku pakai yang suri original tuh.
Dan ini untuk perbandingannya, untuk cireng isi ukuran 10 cm aku jual dengan harga Rp2.000 dan untuk cireng isi ukuran 7 cm aku jual dengan harga Rp1.000. Oke, lanjut lagi. Ini untuk cireng isinya akan aku tandain untuk masing-masing isian. Ini yang pertama untuk isian mozzarella aku tandain dengan warna kuning, dan yang kedua untuk isian ayam suwir pedas aku tandai dengan warna merah, dan ini yang terakhir untuk isian ayam suwir original aku tandain dengan warna hijau. Ini untuk cirengnya aku tandain supaya untuk isiannya tidak tertukar ya teman-teman nanti saat digoreng. Oke, lanjut lagi. Ini untuk cireng isinya akan aku lumuri dengan tepung tapioka satu persatu supaya kulit cireng tidak kering ya teman-teman. Dan untuk melumuri cireng isinya tidak usah tebal-tebal ya teman-teman, cukup dioles tipis ini, dan ini ulangi sampai semua cireng habis ya teman-teman. Oke, lanjut. Dan ini untuk hasil cireng yang sudah aku lumuri dengan tepung tapioka. Tuh, ini hasilnya. Ini aku tumpuk semuanya di sini, dan ini akan aku pindahkan ke dalam wadah satu persatu ya teman-teman. Dan ini untuk wadahnya aku pakai ukuran 3500 ml, dan ini akan aku pisahkan untuk isian ayam suwir pedas dan untuk isian ayam original. Dan ini hasil dari 1 kilo adonan tepung tapioka, hasilnya 80 piring isi dengan ukuran cetakan 10 cm, dan yang untuk cetakan 7 cm biasanya aku menghasilkan 120 piece cireng isi. Oke, dan ini sudah semuanya aku masukkan ke dalam wadah, dan ini akan aku tutup. Ini akan aku masukkan ke dalam freezer untuk stok jualan aku di rumah. Dan kebetulan untuk cireng isinya aku jual online juga, aku daftarin GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood juga ya teman-teman. Dan ini untuk cireng isinya aku masukkan dalam keadaan mentah. Ini tahan sampai 1 bulan juga tahan ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau nyetok cireng isi bisa pakai cara ini. Dan ini kebetulan aku dapat orderan dari GrabFood. Ini untuk cirengnya dalam keadaan beku ya teman-teman. Tuh, ini akan aku buka, dan ini untuk teksturnya sangat beku dan keras sekali. Tapi ini saat dilepas ini tidak menempel sama sekali ya. Dan ini cara gorengnya, teman-teman bisa langsung goreng dalam keadaan beku. Jadi tidak usah didiamkan dulu di suhu ruang. Jadi dalam keadaan beku juga bisa langsung digoreng. Ini nggak apa-apa ya teman-teman. Dan untuk apinya gunakan api sedang ya. Ini untuk cirengnya langsung aku goreng dalam keadaan minyak masih dingin ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa, sambil menunggu minyaknya panas, ini aku masukkan dulu untuk orderan 3 piece paket cireng untuk isian ayam suwir pedas. Nah, ini untuk hasilnya yang sudah aku goreng, minyaknya sudah mulai panas, dan ini untuk cirengnya sudah mulai mengembang seperti ini. Ini teman-teman tinggal diaduk-aduk aja ya untuk cirengnya. Jadi jangan khawatir untuk cirengnya tidak akan mengembang ataupun teksturnya berubah. Ini nggak akan berubah sama sekali, tuh lihat. Bahkan ini untuk cirengnya gemoy-gemoy ya teman-teman, walaupun sudah aku simpan di dalam freezer dalam keadaan beku dan aku goreng juga dalam keadaan beku, tapi ini teksturnya juga bagus. Ini tidak berpengaruh pada tekstur cireng itu sendiri. Dan ini untuk cirengnya sudah kering, ini sudah bisa ditiriskan dan diangkat ya teman-teman. Dan ini untuk teksturnya kering, tidak keras, dan juga tidak alot ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau nyetok cireng isinya boleh dicoba cara ini. Oke, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat untuk semuanya. Maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.